Bab 641. Pemberontakan. Sebagian besar pejabat sudah melarikan diri, meninggalkan Kaisar Goryeo seorang diri tanpa dukungan. Dengan marah, ia memerintahkan untuk segera memanggil komandan pengawal istana. Dia menginstruksikan komandan pengawal untuk segera mengorganisir pertahanan sekaligus menangkap para pejabat yang melarikan diri. Kaisar Goryeo sama sekali tidak rela menyerah kepada Daxia. Dia lebih memilih mati daripada harus hidup dengan rasa terhina. Baginya, menyerah berarti akan ditangkap dan dibawa ke Daxia, kehilangan semua kemewahan dan penghormatan yang selama ini ia nikmati. Daripada hidup dalam kondisi seperti itu, dia lebih baik mati. Beberapa hari terakhir, dia memanjakan dirinya dengan semua kenikmatan semata-mata untuk menikmati hidup sebelum ajal tiba. Masih ada beberapa orang yang setia pada Kaisar Goryeo. Setelah menerima perintah, mereka langsung menuju tempat pertahanan dan mulai menangkap para pejabat yang melarikan diri. Seluruh kota menjadi kacau balau, khususnya para bangsawan kaya di Goryeo. Mereka merasa sangat gelisah. Tak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pasukan Daxia akan menyerang dengan begitu cepat, sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Terlebih lagi, semua wilayah Goryeo sudah jatuh ke tangan Daxia. Kalaupun mereka berhasil keluar dari kota, mereka tetap tidak punya tempat untuk lari atau berlindung. Akhirnya mereka menyadari bahwa dunia yang luas ini sudah mak lagi mempunyai tempat untuk mereka. Dengan terpaksa, mereka mengumpulkan semua penjaga pribadi mereka, membekali mereka dengan senjata, dan menutup rapat-rapat pintu rumah mereka. Harapan mereka hanyalah agar pasukan penjaga kota bisa menahan serangan dari pasukan Daxia. Sementara itu, para pejabat yang melarikan diri telah membuat kesepakatan di antara mereka. Mereka berencana untuk menyerah dan bersekutu dengan Daxia. Mereka sudah tahu bahwa bertahan di kota hanya akan berakhir dengan kematian. Tidak ada kemungkinan menang untuk melawan Daxia. Daripada melawan dan mati sia-sia, lebih baik menyerah lebih awal. Dengan cara itu, mungkin mereka masih bisa mendapatkan jabatan kecil di pemerintahan baru. Bahkan, banyak dari para pejabat ini yang sudah menjalin komunikasi rahasia dengan pasukan Daxia sebelumnya. Mereka dijanjikan posisi pemerintahan baru jika bersedia berpihak pada Daxia. Pokoknya, siapapun yang mereka ikuti, mereka akan tetap berjuang. Yang penting adalah bisa bertahan hidup. Para pejabat ini juga membawa banyak pengawal dan penjaga pribadi. Mereka diam mendekati gerbang kota, melihat bahwa pasukan penjaga kota sudah siap siaga. Para pejabat Goryeo memimpin pengikut mereka untuk berkumpul, kemudian menyerang gerbang kota. Pasukan penjaga kota sama sekali tidak menyangka bahwa sebelum musuh mulai menyerang, orang-orang mereka sendiri sudah menyerang mereka. Mereka sangat terkejut dan kebingungan. Terjadi kekacauan di sekitar gerbang kota. Pengikut Perdana Menteri yang memimpin meneriakkan perintah, jangan hanya fokus pada pertempuran, cepat buka gerbang kota dan biarkan pasukan Daxia masuk. Setelah kita berhasil, kita akan menjadi pahlawan besar di Daxia. Karena khawatir pasukan mereka tidak cukup, maka dia mengirimkan semua pengawal yang melindunginya untuk ikut serta. Pertempuran menjadi semakin sengit. Perlu diketahui bahwa semua pengikutnya adalah ahli-ahli hebat. Karena untuk bisa tetap berada di sisi pejabat tinggi, mereka harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka juga diberi pelindung tubuh dan baju zirah berkualitas tinggi, yang awalnya dirancang untuk melindungi mereka dari potensi ancaman. Namun, kini baju zirah tersebut digunakan untuk melawan pasukan penjaga Goryeo. Setelah menerima laporan dari pengikutnya bahwa terjadi kekacauan di dalam, Cao Qiang, Wang Dayong, dan beberapa lainnya segera menunggang kuda dan bersiap untuk bertempur. Busur silang berat sudah diarahkan pada pasukan penjaga di tembok kota, siap ditembakkan kapan saja. Begitu gerbang kota terbuka, mereka akan langsung menyerbu masuk. Liu Ergo, yang sedang menunggang kuda, tertawa dan berkata, awalnya aku pikir kita harus melalui pertempuran sengit untuk bisa masuk ke kota, tapi ternyata semua pejabat Goryeo malah berpihak pada kita. Aku merasa agak aneh dengan situasi ini. Aku rasa semua pejabat ini layak mati. Pada akhirnya, bukannya melindungi kaisar mereka dengan baik, tapi mereka malah berpikir untuk menyerah. Mereka bahkan menyerang pasukan mereka sendiri. Aku merasa jika kita memakai orang seperti ini, mungkin akan ada masalah di masa depan, kata Situ dengan nada dingin. Menggunakan para pengkhianat ini membuat Situ merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa tidak bisa mempercayai mereka, karena mungkin mereka akan kembali mengkhianati Daxia. Wang Dayong tertawa dan berkata, jangan khawatir tentang mereka. Jika Tuan Besar sudah memutuskan untuk menggunakan mereka, maka pasti ada alasan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti perintah. Benar juga, mereka sudah mengkhianati Goryeo, dan sekarang mereka adalah penjahat Goryeo. Mereka hanya bisa mengikuti kita di Daxia. Jawab Situ,
Aku rasa Tuan pasti mempertimbangkan hal ini. Jika Daxia semakin kuat, orang-orang ini tidak akan pernah punya keberanian untuk memberontak. Apalagi mereka sudah menjadi musuh rakyat Goryeo, pasti mereka tidak akan bisa bekerja untuk Goryeo lagi, kata Cao Qiang sambil tersenyum. Saat semua orang berbincang, mereka melihat gerbang perlahan dibuka. Segera bersiap, siapkan serangan, pasukan pemanah. Tembak untuk membunuh pasukan penjaga di tembok kota. Wang Dayong memberikan perintah dengan suara berat, begitu gerbang terbuka setengah, Wang Dayong berteriak keras, serang. Dia memimpin pasukannya maju, saat itu, pasukan pemanah berat menembakkan anak panah mereka ke arah tembok kota, pasukan artileri juga maju dengan senjata mereka, menembakkan meriam ke arah pasukan di tembok kota. Pasukan penjaga kota sebenarnya sudah sedikit, dan sebagian harus dibagi untuk menghadapi kerusuhan di dalam kota. Mereka hanya sempat mengangkat kepala dan menembakkan panah untuk menghalau, namun, mereka langsung diserang dengan kekuatan luar biasa dari panah berat. Begitu terkena panah berat, tubuh mereka akan langsung terlempar seperti ditusuk seperti sate, dan kadang satu anak panah bisa menembus beberapa orang sekaligus. Baju zirah mereka sama sekali tidak berguna, tidak mampu menahan kekuatan senjata yang sangat kuat ini. Wang Dayong memimpin pasukannya ke depan, dan begitu musuh sudah berada dalam jangkauan panah, dia langsung mengambil panah dan menembak pasukan Goryeo, kemudian dia segera mengganti dengan panah kedua. Pengawal di sekitarnya juga mengikuti dan menembak musuh. Mereka tidak peduli siapa musuhnya, langsung membantai tanpa ampun. Para pengikut pejabat terkejut melihatnya. Tentara Daxia sama sekali tidak membedakan antara kawan dan lawan. Siapa saja yang terlihat akan dibunuh, mereka tidak ingin menjadi korban yang terbunuh tanpa alasan, dan buru-buru melarikan diri. Sambil melarikan diri, mereka berteriak memanggil orang-orang mereka, namun, bahasa antara kedua negara tidak saling dimengerti. Jadi prajurit Daxia sama sekali tidak peduli, jika mereka merasa ada yang bisa dilewatkan, mereka biarkan pergi, namun jika mereka tidak suka, mereka langsung menembak mati. Gerbang kota telah jatuh, semakin banyak pasukan yang datang dengan mengenakan baju zirah emas. Mereka adalah pasukan pengawal dekat Kaisar Goryeo, satu-satunya pasukan yang dikirim untuk menghadapi musuh. Namun mereka sudah terlambat. Pasukan berkuda Daxia, begitu melihat musuh, malah semakin bersemangat, langsung maju. Dengan granat dan panah yang ditembakkan tanpa henti, pasukan musuh yang baru datang untuk membantu langsung hancur dengan cepat. Wang Dayong berteriak keras memberi perintah, jangan terjebak dalam pertempuran, selesaikan dengan cepat. Siapapun yang tidak ingin mati, segera pulang ke rumah. Tidak ada seorang pun yang boleh berada di jalan. Siapa yang melanggar perintah, tembak mati. Beberapa pasukan besar segera bergerak maju, mereka sudah mendapatkan peta istana kerajaan Goryeo sebelumnya, dan semua jalan sudah dipelajari dengan sangat jelas. Begitu masuk, setiap pasukan bertanggung jawab untuk satu jalan. Mereka membantai semua pasukan Goryeo dan mengepung istana kerajaan. Bab 642. Mengumpulkan harta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua pasukan pengawal pribadi telah dibersihkan habis. Pasukan Daxia telah mengepung istana kekaisaran. Saat ini, gerbang istana kekaisaran tertutup rapat, hanya beberapa ribu pengawal yang masih bertahan, namun, wajah mereka sudah pucat ketakutan, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Nama besar pasukan Daxia yang kejam telah tersebar ke seluruh Goryeo. Terlebih lagi, melihat begitu banyak pasukan yang tangguh, mereka sudah kehilangan keberanian untuk melawan. Ketika Wang Dayong membawa anak buahnya berpatroli dan tiba di depan gerbang istana kekaisaran, Liu Ergo mendekat sambil tertawa dari atas kudanya. Ini adalah rintangan terakhir, kita tinggal menunggu kamu datang untuk menyerang bersama. Hal baik seperti ini tidak boleh dilewatkan. Wang Dayong mengangguk sedikit dan berkata, kita tidak butuh tawanan, musnahkan semua pasukan mereka, panah besar sudah siap, hancurkan gerbang istana. Mereka bahkan tidak repot-repot meneriakkan perintah untuk menyerah. Para pengawal yang menjaga gerbang belum menyadari apa yang terjadi. Ketika ratusan panah besar ditembakkan ke arah gerbang istana, tak lama kemudian, terdengar suara ledakan besar. Para penjaga yang berdiri di atas belum sempat memahami apa yang terjadi. Sudah terlempar ke udara oleh ledakan itu, gerbang istana dihancurkan dengan mudah. Pasukan besar langsung menyerbu masuk. Para prajurit yang menjaga gerbang sama sekali tidak memiliki niat untuk melawan lagi. Mereka ketakutan, berbalik melarikan diri, atau langsung berlutut di tanah, meletakkan senjata mereka di sisi, melindungi kepala mereka, dan menyerah di tempat. Pasukan besar terus maju tanpa henti. Tanpa menghadapi perlawanan berarti, Kaisar Goryeo menunggu kabar dengan cemas di dalam istana. Ketika mendengar suara ledakan besar, diikuti oleh teriakan dan suara pertempuran,
Kaisar Goryeo gemetar ketakutan. Awalnya dia berpikir sudah pasrah menghadapi kematian, dia merasa bisa dengan tenang menerima kematian saat musuh menyerbu. Namun, dalam situasi seperti ini, dia tetap saja ketakutan setengah mati. Seorang Qasim masuk dengan tergesa-gesa, terguling-guling sambil menangis keras. Yang mulia, ini buruk. Pasukan Daxia telah menerobos masuk. Para pengawal kita sama sekali tidak mampu melawan. Kaisar Goryeo terduduk lemas di atas singgasana naga. Pada saat itu dia benar-benar sudah kehilangan semua harapan. Habis sudah, aku benar-benar menjadi raja yang kehilangan negaranya. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Qasimnya dan buru-buru memerintahkan, cepat, bantu aku pergi ke taman belakang. Baik, Yang Mulia. Pada saat itu, para pelayan istana dan Qasim lainnya semuanya lari terbirit-birit, hanya Qasim kepercayaannya yang tersisa. Menopang Kaisar Goryeo ke taman belakang, Kaisar Goryeo mengeluarkan seutas kain putih, mengikatkannya pada pohon bengkok. Dia meminta Qasimnya membantunya naik ke atas bangku, lalu memasukkan kepalanya ke dalam kain putih itu. Yang Mulia, Qasim itu jatuh berlutut di tanah sambil menangis histeris. Kaisar Goryeo meliriknya sejenak, melambaikan tangan dan berkata, pergilah, jika kamu menyerah kepada pasukan Daxia, mungkin kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tidak akan hidup hina seperti itu. Setelah berkata demikian, dia menendang bangku di bawah kakinya dan tergantung di pohon. Kakinya berusaha menendang-nendang dengan sekuat tenaga, tetapi gerakannya semakin melemah. Pada saat itu, pasukan Daxia telah tiba. Melihat Kaisar Goryeo yang belum sepenuhnya mati, mereka hanya berdiri di samping, menonton dengan dingin. Menyelamatkannya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi lebih baik membiarkannya mati dengan caranya sendiri. Qasim yang ada di dekatnya awalnya berniat bunuh diri untuk mengikuti Kaisar Goryeo, namun, dalam situasi itu, dia tidak bisa membuat keputusan, dia hanya bisa berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Prajurit di belakang tidak membunuh orang seperti dia. Mereka hanya berkata dengan nada dingin, yang tidak ingin mati, segera berkumpul di depan istana. Setelah memastikan Kaisar Goryeo benar-benar tidak bernyawa lagi, mereka memotong kain putih dengan sekali tebasan pedang, mayatnya diseret ke depan istana. Dengan cepat, mereka mengumpulkan semua orang, membunuh semua pengawal yang tersisa. Para pejabat yang bersedia menyerah dibiarkan hidup, sementara yang tidak mau menyerah langsung dipenggal di tempat, dikirim untuk menemani Kaisar Goryeo. Meskipun banyak yang memilih menyerah kepada Daxia, namun ada juga yang tetap setia kepada Goryeo. Melihat kehancuran Goryeo, mereka memilih bunuh diri untuk mengikuti Kaisar Goryeo, atau mati demi menjaga kehormatan mereka. Namun, para prajurit Daxia tidak peduli dengan hal semacam itu, mereka langsung menebas kepala orang itu membantu mengabulkan keinginan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh istana telah diperiksa tuntas, kekayaan negara telah benar-benar habis, hanya ditemukan beberapa puluh ribu tak perak saja. Melihat situasi ini, Situ berkata dengan suara dingin, Kaisar Goryeo masih berani ingin membeli 50.000 set baju zirah dengan pasukan kita. Uang saja tidak punya, dengan apa mereka mau membayar? Jelas-jelas hanya mau merampok saja. Haha, sejak awal aku sudah tahu niat licik mereka. Orang-orang Goryeo itu sangat licik dan pengkhianat. Membunuh mereka semua adalah pilihan terbaik, kata Liu Ergo sambil tertawa dingin. Wang Dayong melirik para tawanan yang berlutut di depan aula istana dan berkata kepada semua orang, Tuan Besar akan tiba besok. Sebelum itu, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan, periksa orang-orang ini dengan baik. Tangkap semua orang kaya di kota ini, buat mereka menyerahkan semua uang mereka. Tidak masalah, urusan kecil seperti ini sangat cocok untukku. Liu Ergo berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Sebelum Tuan Besar tiba, kita harus sudah menyelesaikan semua ini. Wang Dayong segera membagikan tugas kepada semua orang, dilakukan penggeledahan besar-besaran di seluruh kota. Semua prajurit yang bersembunyi di rumah rakyat ditangkap dan dibunuh, semua rumah rakyat digeledah, semua harta kekayaan disita, dan persediaan makanan dikumpulkan untuk dikelola secara terpusat. Setiap hari, makanan akan dibagikan oleh pasukan Daxia, baik orang kaya maupun rakyat biasa. Semuanya akan makan makanan yang sama mulai sekarang. Semua orang ini akan diawasi dengan ketat. Di beberapa rumah keluarga kaya, mereka menemukan banyak rakyat Daxia yang dijadikan tawanan. Rakyat Daxia ini diperlakukan seperti budak. Setiap hari dipaksa melakukan pekerjaan paling berat. Mereka bahkan tidak diberi cukup makan. Jika ada sedikit kesalahan saja, mereka langsung dipukul dan dimaki. Rakyat Daxia yang berhasil diselamatkan tidak bisa menahan tangis mereka.
Awalnya mereka mengira akan mati di tempat ini tanpa harapan apapun, tak disangka, dinasti Daxia telah menjadi begitu kuat. Hingga mampu membawa pasukan untuk menghancurkan Goryeo, melihat rakyatnya hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan membuat para prajurit Daxia semakin marah besar, meskipun telah diperintahkan untuk tidak membunuh rakyat biasa secara sembarangan. Namun siapapun yang berani melawan langsung ditebas tanpa ampun. Awalnya, masih ada beberapa rakyat Goryeo yang berani berteriak-teriak, mengutuk, dan mengeluh. Namun, setelah sekelompok orang dibunuh, semua orang menjadi ketakutan. Tubuh mereka gemetar, bahkan tidak berani menunjukkan tatapan penuh kebencian sekalipun. Banyak kalangan kaya dan bangsawan Goryeo enggan menyerahkan harta mereka. Namun, setelah disiksa dengan hukuman berat, mereka tidak tahan lagi dan akhirnya mengungkapkan tempat persembunyian harta mereka. Cara mereka menyembunyikan harta benar-benar beragam, ada yang menyembunyikannya di dalam sumur, ada yang menguburnya di taman belakang, bahkan ada yang menguburnya di makam leluhur demi keamanan. Hal ini benar-benar membuka mata pasukan Daxia. Bagi orang-orang seperti ini, Liu Ergo dan yang lainnya memiliki berbagai cara untuk menghadapi mereka, dengan berbagai metode penyiksaan. Setelah mereka mengungkapkan semua rahasia, tubuh mereka pun hampir hancur tak berdaya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang disembunyikan, mereka dilempar keluar dan dibiarkan hidup atau mati dengan nasib masing-masing. Namun, rakyat Goryeo sama sekali tidak merasa kasihan dengan nasib tragis para bangsawan dan orang kaya tersebut. Bagaimanapun, selama ini mereka sudah sering menindas rakyat, sehingga akhir yang seperti ini justru membuat rakyat merasa puas. Kekalahan Goryeo membuat semua orang mengalami nasib yang sama, tidak peduli apapun status mereka, semuanya menjadi tawanan dinasti Daxia tanpa mendapat perlakuan istimewa. Bab 643, Ginseng. Di istana, didirikan banyak area interogasi, dan semua alat penyiksaan dari penjara Goryeo dipindahkan ke sana. Jika tidak cukup, alat baru dibuat di tempat, berbagai macam alat penyiksaan dipajang, membingungkan mata yang melihat. Bagaimanapun, semua itu digunakan untuk menghadapi orang-orang Goryeo. Tidak ada yang merasa kasihan pada mereka, harta benda itu semua hasil dari menindas rakyat atau keuntungan yang diperoleh pedagang licik dari masyarakat, bahkan rakyat Goryeo sendiri tidak ada yang merasa kasihan pada mereka. Seluruh istana berubah menjadi seperti tempat eksekusi, dipenuhi dengan jeritan kesakitan dan tangisan tragis di mana-mana. Semua orang itu dirampas hartanya, dan uang serta barang berharga yang mereka sembunyikan ditemukan, lalu ditumpuk di aula utama hingga membentuk gunung kecil. Pasukan dinasti Daxia sangat disiplin, tidak ada yang berani melirik sedikit pun, apalagi mencoba menyembunyikan sesuatu. Jika ditemukan pelanggaran, mereka akan langsung diusir dari pasukan dan dihukum berdasarkan hukum militer. Seumur hidup, mereka akan dihina oleh orang-orang. Para prajurit masuk militer karena mendapat manfaat dan tunjangan yang melimpah. Penghasilan mereka cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Jika berhasil memenangkan pertempuran, mereka akan mendapatkan hadiah besar juga. Uang itu bisa digunakan untuk membeli tanah dan membangun usaha keluarga. Siapa yang mau mengambil risiko untuk melakukan hal terlarang? Wang Dayong dan beberapa rekannya memimpin langsung proses interogasi, bekerja sepanjang malam tanpa henti. Keesokan harinya, Lin Hai dan Yu Huasi Bam tiba bersama pasukan mereka. Dikatakan bahwa saat menyerbu istana Kekaisaran Goryeo, mereka hampir tidak menghadapi perlawanan berarti. Mendengar ini, Lin Hai merasa sangat puas. Hal ini menunjukkan bahwa Wang Dayong dan rekan-rekannya benar-benar mampu menjalankan tugas mereka secara mandiri. Kedepannya, pasukan dapat diserahkan kepada mereka, dan Lin Hai bisa sepenuhnya pensiun. Wang Dayong dan beberapa orang lainnya langsung menuju gerbang kota untuk menyambut. Setelah Lin Hai tiba, ia menatap mereka sekilas. Masing-masing dari mereka memiliki lingkaran hitam di bawah mata. Jelas mereka tidak tidur semalaman. Sambil tersenyum, ia berkata, "Kerja kalian sangat bagus. Kalian telah berjasa besar untuk dinasti Daxia. Aku pasti akan meminta Ibu Suri untuk memberikan penghargaan untuk kalian." "Terima kasih, Tuan," jawab mereka dengan gembira. "Tapi kenapa kalian semua memiliki lingkaran hitam di bawah mata? Apa kalian tidak tidur semalaman? Meskipun menang, kalian tidak perlu sampai kelelahan seperti ini, kan?" Liu Ergo segera menjawab, "Tuan, Anda mungkin belum tahu. Setelah kami merebut istana kekaisaran, kami menangkap banyak pedagang licik dan pejabat korup di sini. Semua orang itu ditangkap dan diinterogasi semalaman, dan ternyata ditemukan banyak sekali uang dan harta. Kas negara Goryeo hanya memiliki beberapa puluh ribu liang perak, namun mereka menyembunyikan ratusan ribu bahkan jutaan liang perak di rumah mereka. Sungguh sangat kejam." "Begitu rupanya,"
Kalian benar telah mempertimbangkan semuanya dengan sangat baik. Kedepannya, kalian semua layak untuk memimpin pasukan dan bertempur secara mandiri. Puji Lin Hai. Mendengar pujian langsung dari Lin Hai, mereka lebih senang daripada mendapatkan ratusan liang perak. Situs segera menjawab, ini semua berkat ajaran Tuan. Kami belajar semuanya dari Tuan. Lin Hai melambaikan tangan dan berkata, karena Goryeo sudah berhasil direbut dan semua musuh telah disingkirkan, meskipun menangkap pejabat korup dan pedagang licik itu penting, namun tidak perlu sampai menginterogasi mereka sepanjang malam, istirahat yang cukup tetap penting. Kami sama sekali tidak merasa lelah, Tuan. Melihat begitu banyak uang, kami merasa sangat bersemangat, bahkan jika disuruh tidur lebih awal, mungkin kami tetap tidak akan bisa tidur, kata Cao Qiang dengan penuh semangat, meski mereka tidak tidur semalaman, namun semangat mereka tetap tinggi. Baiklah, jika kalian tidak bisa tidur, ikutlah denganku memasuki kota untuk menyelesaikan semua urusan di sini. Aku dengar ginseng Goryeo sangat bagus. Suruh seseorang membawa beberapa ginseng terbaik untuk dibuat sup. Kalian semua harus minum 1 mangkuk. Ginseng ini sangat baik untuk mengatasi efek begadang. Kalian semua sudah tidak muda lagi, jadi kedepannya, harus lebih memperhatikan kesehatan. Jika tidak perlu, jangan terlalu sering begadang, kata Lin Hai sambil memberi arahan. Di Goryeo, mereka telah menyita banyak ginseng Goryeo berkualitas tinggi, yang sangat berharga, bahkan di dinasti Daxia. Ginseng seperti ini adalah barang yang sangat mahal. Karena disiplin yang ketat di militer, Wang Dayong tidak berani sembarangan menggunakannya. Setelah Lin Hai memberi perintah, semua orang merasa sangat terharu. Dengan cepat, mereka mengambil 1 ginseng Goryeo. Lin Hai melihatnya sejenak, ukurannya memang sangat besar, dan di Daxia, ginseng seperti itu bisa bernilai 2 hingga 3.000 liang perak. Hanya mengambil 1 tidak akan cukup. Ambil lebih banyak lagi. Semua yang begadang harus mendapatkan 1 mangkuk. Siap, Tuan. Meskipun Cao Qiang mematuhi perintah, namun ia merasa berat hati. Ginseng ini sangat berharga, beberapa di antaranya berusia puluhan hingga ratusan tahun, menggunakannya untuk memasak sup bagi mereka yang dianggap pekerja kasar seperti dirinya terasa sangat boros. Ia pun buru-buru berkata, ginseng Goryeo ini sangat kaya manfaat, dan kebanyakan sudah berusia puluhan hingga lebih dari 100 tahun, apakah tidak terlalu berlebihan jika digunakan untuk kami yang hanya prajurit biasa? Lin Hai menatapnya sejenak dan tersenyum, ginseng Goryeo memang dibuat untuk manusia. Lagi pula, ginseng itu meskipun mahal, namun tidak lebih berharga daripada nyawa saudara kita. Kalian semua telah bertaruh nyawa untuk berperang, apa salahnya menikmati semangkuk sup ginseng? Kalau 1 mangkuk tidak cukup, minum 2 mangkuk. Di tempat seperti Goryeo ini, ginseng Goryeo pasti banyak. Sisakan beberapa yang terbaik untuk Ibu Suri saja, kata Lin Hai. Terima kasih, Tuan, jawab Cao Qiang dengan penuh rasa haru, hampir menangis. Benda semahal ini, jangankan mencicipi, melihatnya saja belum pernah, namun kini mereka diizinkan untuk meminum sup ginseng Goryeo dengan bebas. Hal seperti ini tidak pernah berani mereka impikan sebelumnya. Kemudian Lin Hai masuk ke aula utama dan melihat Kaisar Goryeo yang telah menggantung dirinya. Ia berkata kepada semua orang, bagaimanapun, dia tetap seorang Kaisar Goryeo. Buatkan peti mati yang layak dan kuburkan dia dengan baik. Melihat tumpukan emas dan perak di dalam istana yang membentuk gunung kecil, Lin Hai menghela napas dan berkata, sepertinya setiap kerajaan yang hancur dari generasi ke generasi selalu mengalami hal yang sama. Ketika kas negara sudah begitu miskin hingga tidak ada uang tersisa, para pejabat dan orang kaya justru menyimpan kekayaan besar dan enggan membantu negaranya sendiri. Pada akhirnya, negara runtuh, keluarga mereka hancur, dan bukan hanya uang yang hilang, tetapi bahkan nyawa mereka juga sulit diselamatkan. Orang-orang seperti ini memang pantas menerima akibatnya, dan Goryeo juga pantas dihancurkan. Kalau saja mereka tidak sering menyerang Daxia, mungkin negara mereka tidak akan hancur, kata Wang Dayong dengan penuh kebencian, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Benar sekali, pada akhirnya, ini semua kesalahan Goryeo sendiri. Mereka hanya negara kecil, tetapi bersekutu dengan Turkistan untuk menindas kita. Permusuhan sudah tertanam sejak lama, jadi memang sudah seharusnya mereka dihancurkan. Segera hitung semua kekayaan ini, pisahkan dan masukkan ke dalam peti untuk dibawa kembali ke Daxia, perintah Lin Hai. Baik, Tuan, kami akan segera menghitung kekayaan ini. Masih ada beberapa orang yang belum diinterogasi. Mungkin kita masih bisa mendapatkan lebih banyak harta. Lin Hai mengangguk dan berkata, tidak masalah, interogasi saja perlahan-lahan.
Kalau mereka lebih memilih menyembunyikan harta daripada menyelamatkan nyawa, ya biarkan saja, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa hebat mereka menyembunyikannya, sekarang ini adalah wilayah Daxia. Cepat atau lambat, semuanya akan ditemukan. Pada saat itu, sup ginseng sudah selesai dimasak, dan setiap orang mendapatkan satu mangkuk. Sup khusus juga disajikan untuk Lin Hai dan Yu Huasi. Saudara Yu, jangan sungkan. Mari kita cicipi rasa ginseng Goryo ini. Ajak Lin Hai. Tentu saja, katanya ginseng Goryo berusia 100 tahun bisa menyembuhkan hampir segala penyakit. Kita harus mencicipinya, balas Yu Huasi sambil tersenyum. Bersambung